Saya lihat mahasiswa sudah hadir semua sebanyak 22 mahasiswa. Baiklah, kalau begitu saya mulai perkuliahan ini dengan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kebiasaan baik kampus kita, sebelum perkuliahan terlebih dahulu mari kita berdoa bersama supaya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama. Amin. Setelah berdoa, selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita berada dalam satu kelas pertama kali ya, walaupun para mahasiswa sering bertemu dengan saya di luar kelas. Baik, saya adalah Pak Sony, pengampu mata kuliah manajemen strategi. Ya, setelah Pak Sony memperkenalkan, Pak Sony juga ingin mengenal semua mahasiswa sebanyak 22. Ya. Ani, Eko. Baik. Setelah sesi perkenalan selesai, ada beberapa tugas yang harus Pak Sony sampaikan dalam kegiatan perkuliahan dalam satu semester ini. Pertama adalah kontrak kuliah. Apa saja yang terdapat dalam kontrak kuliah? Nah, ini Pak Sony share ya. Apa saja kontrak kuliah? Ya, ada subpokok kontraknya, visi misi ya, ini ya. Kontrak kuliah, kemudian misi fakultas, dan tujuan fakultas, kontrak pelaksanaan kuliah. Deskripsi mata kuliah ya, ini ya. Nah, ini ya, materi manajemen strategi. Di sini ada 14, di mana dua UTS dan UAS, di mana ada 7 pertemuan materi perkuliahan. Kemudian baik para mahasiswa, setelah kontrak kuliah disampaikan, mari kita menginjak ke topik utama materi perkuliahan pada hari ini, yaitu bagian saya sebagai dosen pengampu. Bab pertama yaitu perkembangan manajemen strategi dari waktu ke waktu. Apa saja yang terdapat pada materi ini? Pertama adalah sejarah, kemudian di situ ada fungsi, kemudian di situ juga ada manfaat, kemudian di situ juga ada tujuan daripada manajemen strategi. Memahami manajemen strategi, terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali, memahami kembali apa itu manajemen, apa itu strategi. What is a management and what is a strategy? Nah, sebelum menjawab ini, terlebih dahulu mahasiswa untuk memperhatikan slide-slide apa yang akan saya sampaikan. Oke? Tadi sudah disampaikan bahwa ada bagian sejarah perkembangan MSDM. Ya, pentingnya MSDM. Baik ya, manajemen, apa itu manajemen? Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari 6 unsur: man, money, method, material, mesin, dan market.
Selanjutnya, unsur man atau manusia ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen sumber daya manusia, yaitu MSDM, yang merupakan terjemahan dari Manpower Management. Manajemen yang mengatur unsur manusia ini ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian ataupun manajemen personalia. Ini ya bahangan kerangka pengertian daripada manajemen strategi dari Henry Fayol. Di situ ada leader atau manager, kemudian terkait dengan organisasi atau perusahaan. Di situ juga ada leadership, managerial skill. Nah, di situ ada ilmu dan seni. Tadi sudah disampaikan manajemen terdiri dari 6M. Kemudian untuk mencapai supaya terkelola dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, ini pengertian manajemen SDM menurut beberapa ahli. Pak Sandi di sini cukup menyebutkan satu saja walaupun tampilannya banyak. Manajemen sumber daya manusia atau MSM adalah para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Mutmande 2008. Boleh mahasiswa mencari referensi lain ya, tidak harus Mutmande. Kemudian ini apa perbedaan MSDM dengan manajemen personalia? Ya, manajemen personalia adalah bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja, yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Berbeda dengan MSDM, mengandung pengertian bahwa karyawan atau SDM yang ada dalam perusahaan merupakan asetnya, merupakan aset kekayaan milik yang berharga daripada perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik oleh perusahaan. Baik, selanjutnya terkait dengan manajemen dan manajemen strategi, itu di situ ada leader, di situ juga ada manajemen. Apa perbedaan kepemimpinan dan manajemen? Ya, kalau kepemimpinan adalah subjek yang paling penting untuk manajer. Kemudian berbeda dengan manajemen. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi jelas di sini seorang pemimpin biasanya seorang manajer, dan seorang manajer belum tentu seorang pemimpin. Jadi kita bisa diskusikan pada akhir perkuliahan ini ya, mungkin masih belum jelas, bisa dipahami ya. Selanjutnya sesuai apa yang disampaikan Pak Sandi tadi, di situ ada tujuan-tujuan MSDM, ya, ARM objektif, ada tujuan organisasional, ya, organisasional objektif, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, tujuan personal. Ini tujuan organisasional memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasi. Kemudian di situ ada tujuan fungsional adalah menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian tujuan personal adalah membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Kemudian tujuan kemasyarakatan bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Ya. Dan strategi adalah keputusan dan tindakan tingkat tinggi yang punya dampak besar untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Strategi juga dapat diartikan sebagai hal-hal yang berdampak besar ataupun jangka panjang pengaruhnya bagi lembaga. Sedangkan taktis adalah sebagai kata-kata yang menggambarkan kekhasan suatu topik teks prosedur. Baik, selanjutnya adalah strategi.
Di sini strategi ada perbedaan antara taktis dan teknis. Strategi adalah keputusan dan tindakan tingkat tinggi yang punya dampak besar untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Sedangkan taktis dapat dengan mudah beradaptasi dengan berbagai situasi dan dapat mudah memilih teknis yang tepat. Sedangkan teknis adalah menggambarkan topik teks prosedur yang dibahas. Selanjutnya pengertian strategi banyak ya, beberapa ahli Pak Sony banyak tampilkan, cukup satu saja mewakilkan, yaitu alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing ya menurut Potter. Selanjutnya ini masih banyak ya pengertian-pengertian, bahkan mahasiswa bisa melihat literatur, googling maupun di perpustakaan kampus. Kemudian ini manajemen strategis, contohnya yang dilakukan oleh negara, GBHN, perusahaan, rencana strategis di lingkungan kampus, yaitu rencana induk pengembangan kampus dan lain-lain. Ini ada 4 elemen manajemen strategik. Situ ada manajemen SDM, ada manajemen operasional, ada manajemen keuangan, kemudian ada manajemen pemasaran. Ini adalah model rencana strategis antar bidang. Ya. Selanjutnya, mengapa perlu manajemen strategis? Mengapa kita memerlukan manajemen strategis? Pertama adalah situasi terus berubah. Ya, Ippo Lexosput Hankam. Kemudian semakin banyak pesaing yang muncul. Juga ada beberapa hal, yaitu memberikan arahan pencapaian tujuan perusahaan, membantu pemikiran kepentingan berbagai pihak, mengatasi setiap perusahaan secara merata, efisiensi dan efektivitas. Apa saja menjadi tugas daripada manajemen strategik? Ada banyak ya. Nanti Pak Sony share materinya. Ini cukup mewakilkan. Merumuskan misi perusahaan termasuk pernyataan umum tentang tujuan, filosofi dan sasaran, melakukan analisis kondisi internal daripada perusahaan, itu ya. Ada 9 tugas. Kemudian ini model komprehensif proses manajemen strategik ya. Bahan kerangkanya. Kemudian ini proses manajemen strategik. Nah, ini tujuan daripada manajemen strategik. Itu ada 7, melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi setelah melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi. Ya, sampai 7. Kemudian fungsi daripada manajemen strategi juga ada 7. Yang pertama, memungkinkan untuk identifikasi, penentuan prioritas dan eksploitasi peluang. Yang kedua, memberikan pandangan objektif atas masalah manajemen. Itu ya, fungsi daripada manajemen ada 7, sudah saya sampaikan. 7, kemudian ada lagi sampai 14. Kemudian ini manfaat manajemen dari strategi. Ada 3 ya. Pak Sony tampilkan. Yang pertama, membantu memilih keputusan besar yang mampu mendukung tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Itu ya, ada 3 yang Pak Sony sampaikan, manfaat manajemen strategi. Nah, itu materi pada hari ini sudah Pak Sony sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari para mahasiswa terkait dengan manajemen strategi dari waktu ke waktu. Mungkin pada awal perkuliahan ini tidak ada banyak pertanyaan dari mahasiswa. Ini masih ada waktu 20 menit. Silakan untuk mengerjakan 5 soal yang Pak Sony berikan. Ya, 15 menit. Saya kira bisa diselesaikan. Ya, di lembaran nanti dikumpulkan ya Pak Sony.
Baik, setelah tugasnya selesai, sebelum perkuliahan ditutup, Pak Sony akan menegaskan kembali bahwa tugas daripada mahasiswa 2 minggu harus sudah selesai. Kemudian yang kedua adalah masih tugas dari Pak Sony, dosen pengampu, yaitu materinya analisis lingkungan umum. Baik, saya kira perkuliahan cukup sekian. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Sony membawa manfaat bagi para mahasiswa semuanya. Baik, kita tutup perkuliahan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama. Selesai. Baik, perkuliahan hari ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.